Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memutuskan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Dari berbagai tempat dan semua datang, yang datang siapa yang lemah, yang kecil. Apa sih yang mereka sampaikan, Pak? Mereka mengeluhkan banyak hal ya, terutama terkait dengan kampung-kampung kecil, kampung warga miskin, kemudian kaum buruh, kemudian para guru, kemudian datang juga aktivis-aktivis lokal yang saya tidak elok untuk menceritakan detail apa yang menjadi keluhan, tapi intinya mereka menyampaikan keinginan, aspirasi, dan itu para oligarki mereka akan ketakutan lagi kalau Anies Baswedan ya ingin dicalonkan menjadi gubernur Jakarta lagi, apalagi ya Anies Baswedan jadi begitu kan. Karena Anies Baswedan sudah tahu posisi di mana yang dilakukan Heru hari ini begitu. Padahal Heru Budi pertama kali sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sudah berapa tahun mereka. Tapi nampaknya sekarang ini rupanya masyarakat DKI Jakarta menginginkan Anies Baswedan ya menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi. Diharapkan di situ begitu kan. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan yang kemudian digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta, saya kira ya boleh-boleh aja begitu. Karena apa? Karena bukan tidak mungkin ya Anies Baswedan hari ini ya kalau dia terpilih menjadi gubernur di Jakarta, jelas mereka akan dipersiapkan untuk di tahun 2029, yaitu adalah di tahun di mana politik itu adalah pemilu dan bahkan pemilu presiden, yaitu pemilihan presiden di tahun 2029. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan disiapkan hari ini. Sekjen PKS Jokowi sodorkan Kaisang ke sejumlah partai. Tentu ini efeknya adalah untuk menjegal Anies Baswedan. Kita tahu bagaimana potensinya Anies Baswedan menjadi presiden kemarin, berhasil dijegal. Nah sekarang ya tentu apalagi sebagai gubernur Jakarta, Anies Baswedan incumbent, ya pasti akan dijegal, pasti akan ada cawe-cawe gitu. Ya apa yang mau disodorkan dari seorang Kaisang? Kan kita sudah belajar ketika melihat sosok itu, lihatlah rekam jejaknya. Rekam jejak Anies begini. Rekam jejak Ahok begini. Rekam jejak Ridwan Kamil begini. Rekam jejak Kaisang nggak ada. Jadi apa yang mau disampaikan? Apa yang mau bisa kita percayai gitu? Saya bilang kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kalau Anies Baswedan berkiprah lagi begitu kan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dan mereka menang, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa DKI Jakarta ada kemajuan yang sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin Surya Paloh akan melihat peluang Anies Baswedan karena begitu banyak warga DKI Jakarta masih menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan ke depan para oligarki ya, bukan tidak mungkin yang akan disodorkan mereka banyak begitu kan.